Oke, halo adik-adik sekalian, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Abang. Hari ini kita akan belajar SBD yang ke-9. Topik kita hari ini adalah namanya SQL. Nah, apa itu SQL? SQL itu singkatan daripada namanya Structure Query Language. Nah, yaitu sebuah bahasa program yang digunakan sebagai query standar untuk mengakses basis data relasional. Jadi, SQL ini merupakan salah satu bahasa program yang digunakan untuk memanipulasi data dari database, atau database itu salah satu tempat sekumpulan daripada namanya data, itu juga dikatakan namanya database. Nah, database itu nanti isinya ada namanya tabel. Jadi semua data kita itu disimpan di dalam tabel, tabel disimpan di dalam namanya database. Nah, untuk memanipulasi data, kita gunakanlah nama SQL pada kode program. Nah, ada software SQL yang berbasis namanya DBMS. Ini udah pernah Bang jelaskan di pertemuan sebelumnya. DBMS itu Database Management System. Nah, yang pertama itu namanya Microsoft Access, ada lagi namanya Fox Pro, ada lagi nama SQL Server, ada lagi namanya MySQL, ada lagi namanya Oracle. Ada banyak. Di Medicom kita sering pakai nama Excel, MySQL, dan SQL Server. Excel juga salah satu media penyimpanannya, tapi kita nggak pakai uh, itu media penyimpanan tapi nggak bisa menggunakan pakai program SQL. Jadi si Access, SQL Server sama MySQL ini sering kita gunakan untuk memanipulasi data menggunakan kode program daripada namanya si SQL. Nah, ada beberapa elemen daripada si SQL. Nah, itu ada pernyataannya, perintah SQL yang meminta suatu tindakan kepada namanya DBMS. Nah, jenis-jenis pernyataan SQL itu yang pertama namanya alter. Alter itu berarti mengubah struktur namanya tabel. Atau mengganti nama tabel itu dikatakan namanya alter. Yang kedua itu ada namanya commit atau mengakhiri sebuah eksekusi transaksi. Atau kalau kamu belajar di Key Basic, start untuk memulai, end atau stop untuk mengakhiri. Nah, di sini namanya commit. Yang ketiga itu namanya create. Create itu berarti menciptakan tabel atau membuat sebuah tabel, indeks atau pandangan. Tadi kan Abang sudah bilang, data kita itu disimpan di dalam database. Nah, isi database itu ada tabel. Nah, isi-isi daripada data kita itu diletakkan atau disusun dalam sebuah tabel. Nanti tabel akan disimpan di dalam namanya database. Jadi database itu isinya adalah tabel. Jadi semua data kita itu disimpan di dalam namanya tabel. Oke? Nah, jadi untuk membuat sebuah tabel itu digunakan kode program SQL-nya namanya adalah create. Yang keempat itu ada namanya delete. Delete itu berarti menghapus baris pada tabel. Kalau dikatakan menghapus baris, baris berarti itu datanya. Tadi kan Abang udah bilang, isi daripada data kita itu disimpan dalam namanya tabel. Atau isinya itu bisa sering orang disebut namanya record. Nah, untuk menghapus record atau isi, digunakanlah perintahnya namanya delete. Yang kelima itu namanya drop. Drop itu menghapus tabel. Terus apa bedanya Bang delete sama drop? Kalau tadi delete menghapus isi data atau menghapus record. Tapi kalau drop menghapus namanya tabel. Kalau drop dihapus maka semua tabel dan isinya akan terhapus. Tapi kalau delete cuma isinya aja yang terhapus tapi tabelnya tidak akan terhapus. Contohnya judul-judulnya itu masih ada tapi isinya yang terhapus. Tapi kalau drop isi dan judulnya semua akan terhapus. Itulah perbedaan daripada namanya delete dan drop. Yang keenam itu ada namanya grant. Itu menugaskan hak terhadap baris data kepada pengguna atau grup pengguna lainnya. Nah, ada lagi namanya insert. Insert ini berarti menambahkan sebuah baris pada tabel atau menambahkan data. Revoke itu berarti membatalkan hak terhadap basis data. Ada lagi namanya 9 rollback, mengembalikan keadaan semula atau apabila ada suatu transaksi yang gagal. Ini semacam control Z kalau di Microsoft Word ya. Oke. Ada lagi namanya select, ini untuk menseleksi baris dan kolom. Misalnya kita pengen menghapus, mengedit, menampilkan,
itu bisa menggunakan namanya select, yaitu select itu memilih atau menyeleksi. Kemudian ada namanya update. Update ini berarti mengedit atau namanya mengubah data. Oke, jadi ingat tadi ada beberapa jenis perataan SQL. Di sini saya buat ada 11, ada alter, ada commit, ada create, ada delete, ada drop, ada grant, ada insert, ada revoke, ada rollback, ada select, dan ada nama lagi tadi namanya update. Nah, ada bagian-bagian daripada tabel tadi. Yang pertama itu ada nama. Nama itu digunakan sebagai identitas terhadap objek-objek pada DBMS. Contoh, objek pada DBMS itu ada namanya tabel, ada kolom, dan ada namanya pengguna. Tipe data itu untuk menentukan jenis datanya tadi. Jadi kalau datanya string, kita tahu oh ini string. Kalau dia angka, numerik. Nah, ada dua jenis tipe data yang kita gunakan, itu adalah chart, varchar, integer, numerik, boolean, dan lain-lain. Oke, ada lagi namanya konstanta. Ini konstanta ini berarti menyatakan nilai tetap atau kebalikan daripada namanya variabel. Nah, konstanta numerik itu contohnya 1, 2, 3, minus 245, 5.45 itu dikatakan namanya konstanta, berarti dia nggak bisa berubah tetap. Ada namanya konstanta string ini, boleh kamu lihat. Ini kalau dikatakan namanya konstanta ini, numerik berarti angkanya tetap 1, 2, 3. Kalau konstanta string berarti karakter ya. Karakter itu boleh angka, boleh huruf, boleh simbol. Nah, nanti jawabannya tetap jalan Sukapura 23. Oke. Yang kedua itu ada namanya ekspresi. Ekspresi itu berarti segala sesuatu yang menghasilkan nilai. Digunakan untuk menghitung nilai. Contohnya ada simbol-simbol ekspresi matematika. Ini pernah kalian pelajari kemarin di algoritma, tapi yakinlah bang kalian udah lupa pasti, apalagi belajarnya online. Ya, ada namanya simbol matematika, ada simbol ini bintang, di simbol perkalian ya, ada tambah, ada kurang, ini simbol bagi. Ada lagi fungsi bawaan ini. Fungsi bawaan ini sebuah subprogram yang menghasilkan suatu nilai jika dipanggil. Ini menggunakan namanya prosedur function. Jadi, kita akan pelajari di Pascal mungkin. Silakan kamu tanya dosen kamu yang ada di Pascal. Oke. Nah, ada kelompok perintah SQL, ada namanya DDL. DDL ini data definition language. Ini pernah mungkin saya jelaskan mungkin ya di Meet kemarin ya. DDL ini merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan skema atau atribut-atribut basis data, tabel, kolom, batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Itulah fungsi daripada namanya DDL, data definisi language, atau fungsi adalah untuk mendefinisikan basis data. Nah, ada beberapa perintah DDL. Tadi ada create, ada alter, ada drop. Ini nggak perlu lagi saya jelaskan. Create berarti untuk membuat, alter tadi untuk apa? Oh, pastikan udah lupa tadi. Drop apa? Yang kedua ada namanya DML. Tadi yang pertama DDL, yang kedua DML. DML itu berarti data manipulasi language atau data manipulation language. Ini fungsinya berarti adalah memanipulasi data. Memanipulasi data itu berarti bisa mengambil, menyisip, mengubah, dan menghapus data. Itulah dikatakan namanya manipulasi data. Nah, ada beberapa perintah DML. Itu yang pertama select, insert, update, delete. Jadi kalau untuk mengedit itu cuma ada 4 macam perintahnya. Select menyeleksi, menginput data atau namanya insert, terus mengedit data atau namanya update, baru yang keempat itu namanya delete atau namanya menghapus. Jadi kamu harus ingat ada 4 ini perintah manipulasi. Memasukkan data, menyeleksi data, mengedit data, dan menghapus data. Itulah manipulasi. Tadi kalau di DDL itu cuma ada 3, ada create, alter, dan drop. Oke? Nah, yang ketiga, tadi kan DDL, DML. Sekarang DCL. DCL itu data control language atau fungsinya adalah untuk mengontrol data. Ini berisi perintah-perintah atau mengendalikan pengaksesan data. Dan pengendalian dapat dilakukan berdasarkan per penggunaan, per tabel, per kolom, maupun per operasi yang boleh dilakukan. Nah, ada perintah-perintah dalam DCL itu ada namanya grant. Ini digunakan memberikan kendali terhadap akses data. Nah, yang kedua itu namanya revoke. Jadi
Revoke ini digunakan untuk mencabut kemampuan daripada si pengakses data. Ada lagi namanya lock table, digunakan lock berarti mengunci tabel. Nah, ada beberapa pengendalian daripada si transaksi DCL. Nah, pengendalian transaksi ini adalah perintah-perintah yang berfungsi untuk mengendalikan pengeksekusian transaksi. Yang pertama itu namanya commit, digunakan untuk menyetujui ringkasan perintah yang berhubungan erat, disebut transaksi yang telah berhasil dilakukan. Yang kedua namanya adalah namanya rollback, digunakan untuk membatalkan transaksi yang dilakukan karena adanya kesalahan atau kegagalan pada suatu transaksi perintah. Nah, ada namanya pengembalian programatik. Pengendalian programatik mencakup pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan pemanfaatan SQL. Dalam bahasa lain, SQL yang dilekatkan. Nah, ada perintah-perintah dalam pengembalian programatik. Yang pertama itu namanya close, digunakan untuk menutup kursor atau pointer yang menunjukkan ke tabel. Yang kedua itu namanya declare, digunakan untuk mendeklarasikan namanya kursor. Yang ketiga ada namanya fact, digunakan untuk mengambil nilai baris berikutnya. Dan terakhir namanya open digunakan adalah untuk membuka namanya kursor. Oke, ada di sekian pelajaran kita hari ini. Silakan kamu simak video ini, kalau kurang ngerti silakan diulangi. Kalau ada pertanyaan kamu boleh WhatsApp sama saya. Kamu boleh belajar bebas, ngambil bahan pelajaran mulai dari internet, dari YouTube ataupun dari mana, selama bisa untuk membantu proses belajar kamu. Tetap jaga kesehatan. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa kita di pertemuan selanjutnya. Salam sehat.